Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini sesi kelima, materinya adalah hotel operation ya. Setelah kemarin front office, housekeeping, management, sebelumnya ada studi kelayakan dan hotel design, kita masuk ke operation dari hotel ya. Nah, seperti yang kemarin kan sudah dibahas ya, dari rooms, pekerjaannya FOM, mulai dari depan nih kita ceritanya dari review net audit report. Jadi setiap hari itu nanti FOM akan mereview penjualan semalam net auditnya seperti apa. Begitu juga nanti accounting juga. Jadi ada dua sisi ya, ada dari operation, FO juga mereview, dari accounting juga. Nanti akan terjadi komunikasi, bisa misalnya terjadi diskrepensi. Ada yang tahu artinya diskrepensi apa? Ada yang tahu nggak artinya diskrepensi apa? Yang pernah di front office training atau di rooms atau di accounting yang pernah training? Diskrepensi artinya apa? Berbeda status kamar. Oke, perbedaan bisa macam-macam ya, mulai dari status kamar ya. Misalnya housekeeping bilang bahwa dari kamarnya occupied, no luggage, tapi dari EPO bilang bahwa tamunya sudah check out. Nah, kayak gitu-gitu harus direkonsiliasi, harus dicek satu sama lain gitu ya. Jadi jangan sampai nanti housekeeping nganggap itu kamarnya masih occupied, sedangkan EPO bilang udah check out. Nanti si housekeeping masih kamarnya masih di-occupiedin, kamarnya nggak di-check-outin, segala macam ya. Jadi itu juga nanti pengaruh ke kontrol dari accounting. Jadi dulu bukan ngajarin yang nggak benar ya, maksudnya ada beberapa oknum lah gitu ya. Jadi anak front office sama anak housekeeping itu bermain. Jadi jualan kamar nggak diposting, nggak di report gitu ya. Tapi hal yang gitu namanya di hotel pasti ketahuan. Jadi kamu jangan membuat kesalahan ya, kesalahan kecil berakibat ke kamu punya nanti kondisi kerja kamunya nggak baik. Biasanya kalau hotel itu kita ada sesama HRD, ada saling info. Misalnya kamu ada bermasalah ada satu hotel, waktu kamu apply ke hotel lain, nanti hotel lain itu akan ngecek referensi dulu ke hotel sebelumnya. Apakah anak tersebut punya masalah nggak, apalagi dengan finansial atau pada pelanggaran apa gitu. Nah ini adalah kerjanya HRD, memang harus mengecek referensi, makanya kamu harus menjaga kondisi kamu ya. Jadi banyak terjadi di industri itu seperti itu, karena berpikir akan ada yang tahu ya, padahal kan sekarang sistemnya juga sudah ketat ya. Kalau kamu mau bermain banyak kontrolnya ya, dari kunci kamar kan bisa ke record siapa aja yang masuk. Dari sisi linen ketahuan masa linennya udah ganti tapi kamu kamarnya tidak laku terjual, berarti ada something wrong gitu ya. Nah jadi hal-hal yang seperti ini dari sekarang kamu sekolah harus kamu sadari bahwa kondisi bekerja itu merupakan hal yang penting. Jadi kamu sekalinya punya masalah atau punya cacat di satu hotel, hukumannya itu kadang-kadang nggak adil ya. Kamu kan bisa juga menjadi tobat atau apa, tapi hotel yang akan me-hire kamu akan ngecek referensinya. Kalau kamu referensi dari satu hotelnya jelek ya nanti jadi susah nanti kamu nyari kerjanya ya. Nah, ini salah satu contoh dari rooms setelah kita melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu tadi aja nggak kamar, status kamar, revenue-nya juga. F&B juga bisa kejadian. Jadi dari F&B, revenue restoran atau breakfast tadi pagi, ada tamu tapi nggak kecatat di folio. Itu bisa terjadi. Jadi makanya gunanya accounting adalah untuk mengecek nantinya antara pencatatan FO, pencatatan housekeeping, dan pencatatan F&B harus balance ya. Oke, kita lanjut. Nah, sambil ini saya akan lihatkan satu video tentang operation hotel. Suaranya nanti kalau ini Hi, my name is Wilson, and I've been working in the hotel and accommodation sector for the past 5 years. On my way to work, and let me show. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Videonya kelihatan? Iya, Pak. Ya, ini jadi cerita tentang kehidupan hotelier di Singapura ya. Mungkin menjadi inspiring kamu nantinya. Silakan kita lihat dulu ya.
Tell you what I love about my industry. Morning, Wilson. Hey Joe, how are you? Meet my new friends. You're here to find out more about what we do. Hi, I'm Joe. As a concert staff, it's part of my job to make our guests great first impression. I see. Let me bring you in. Hi Atika. Hi, Wilson. How are you? Nice seeing you here. Definitely not checking in today. No, I'm not. Why didn't you share about what's your job like daily? As you know, concierge being the first point of contact, we create the experiences for our guests. So other than that, other than check in and check out, we introduce places, also suggest dining options around the area. What makes your job so fulfilling? What I love is the smile in their faces, knowing that they actually enjoy their stay. You're definitely passionate about your job. It's all about the passion. Joe, where are you going? I'm heading to level 7 to send a parcel for guests. So other than sending the parcel, what else is interesting about being a concierge staff? Yeah, as a concert staff, you have to make a reservation for guests. Mhm. Let's say like restaurant, tour, and some transfer for guests. So Joe, what does it take to be a good concierge staff? Okay, to be a good concierge, firstly, we must make our guests feel like they are at home. Secondly, yes, we must be well groomed. I see. That's very important. Alright. See you, Joe. Take care. Hey, Kenneth. Wow, this smell yummy, man. You know it's not for you, right? I know, just joking. So you're preparing for the event tonight? Yes, that is right. Other than arranging for meeting packages, we also have to give what our clients pay for. So I guess you're the person to talk to if I want to organize a huge event like my wedding. Yes, I'll be happy to assist with any event inquiries. You'll need things like your program flow, your setup, your dietary requirements of your guests. Wow, that's so impressive. Sorry. Oh, Alicia, what are you doing over there? Hi, Wilson. Hey, I need to go to the office to get some I'll come along. Sure. So Alicia, what have you been up to lately? I'm working on an exciting project. We are rebranding the Aquavina. Right, How to like the logo. fabulous. This look great. I wish I could design like you. Is there going to be a party for the event? Yes, we're organizing a party for the media. I need to work with different vendors who specialize in different work areas. My job is to make sure their work comes together so the hotel publicity is executed on time and within budget. Wow, that sounds like a lot. I would say our hotel website, I can get real-time feedback and work with diverse group of professionals. Thank you. Bye-bye. Wilson, Hey Gaia. can you see my email? I've been trying to really lately, but I've been so busy. Not a problem. Anyway, I've confirmed the reservation for tomorrow's birthday party. You read the email, let me know if you have any questions. Sure, Okay. let's go. So Gaia, how on earth are you so efficient? No, as a reservation agent, customer satisfaction is my goal. My job requires me to get information and special requests, communicating with various departments, Right. and indicating into the system. Anything else intriguing about being a reservations executive? You know, getting to meet guest requirements, provide me with satisfaction if it's really my job. That's why I love my job, and I look forward to come to work every day. It's really nice to have different colleagues like yourself. I've been around for so long, but it's only today that I get to know of everyone. I feel like I can move to a different department right now. Well, every day you can learn something new. Definitely. So I love my job, I love my industry, and there are very few out there like mine. And I look forward to coming to work every day. Do click here to find out more about us. See you here again soon. Bye-bye. So Gaia. Oke, ada yang bisa kamu pelajarin dari video itu? Ada yang ngasih komen nggak? Ada yang mau kasih komen dari video kehidupan hotelier? Ada yang punya pendapat? Ada yang komen? Nah, ini adalah nanti kondisi di mana once kamu kerja di hotel industri, apalagi kalau kamu kerja di luar negeri ya. Jadi yang saya sampaikan kemarin-kemarin, kemampuan berbahasa adalah yang utama ya. Jadi sepintar apa kita kalau berbahasanya kurang, berbahasa Inggrisnya kurang baik, akan dinilai nanti dipikirnya kita nggak capable gitu. Mungkin kita ngerti yang dimaksudkan, tapi kadang-kadang kita sulit untuk mengungkapkan atau malu atau sebagainya ya. Jadi saran saya kamu terbiasa untuk berbahasa Inggris, jangan pernah hilangkan rasa malu karena kita bukan bahasa ibu kita ya. Bahasa Inggris itu jadi satu hal yang wajar. Bahasa Inggris kita juga nggak terlalu bagus, tapi kita harus berani untuk berbicara karena seperti saya sampaikan dulu di industri itu kadang-kadang kalau kita kerja di luar negeri atau kerja di kapal, kita akan ketemu dengan banyak multi etnis, ya, multi nation, banyak dari berbagai negara, di mana karakternya berbeda-beda gitu. Kita sebagai orang Timur, orang Indonesia itu sangat baik. Kadang-kadang
sangat baik itu akan dimanfaatkan buruk oleh orang lain, malah dibully dan sebagainya ya. Jadi saran saya kamu harus bring up, berani berbicara, speak up dan sebagainya ya. Oke, nanti setelah ini di operation itu selain tadi nanti kan kamu baru pelajarin room saja nih, nanti kita akan pelajarin F&B, pelajarin semua departemen termasuk HR, engineering dan revenue management semuanya ya. Intinya gimana kalau kita kerja di industri itu, yang pertama kita harus firm ya. Yang pertama ya pasti grooming ya, attitude itu ada yang pertama yang utama. Jadi kalau once kita attitude kita bagus, orang juga akan menilai kitanya positif gitu ya. Tapi kalau kita dari sisi performa attitude-nya kurang bagus, nanti akan mempengaruhi dari performa kerja kamu ke depannya ya. Nah ada kita sebut dengan yield management gitu ya. Manager memiliki 6 obstacle. Biasanya memang makanya kalau di hotel itu banyak GM itu baru 2 tahun pindah gitu ya. Kenapa? Karena supaya kreativitinya terus tumbuh gitu. Biasanya kalau di departemen atau di industri kita itu paling 2 tahun, 3 tahun pindah gitu ya. Tapi jangan sampai setahun kamu pindah berapa kali, itu juga nggak bagus gitu ya. Nah, sebenarnya kan supaya kreativitasnya terjaga terus gitu. Kadang-kadang kalau kita di hotel udah kelamaan, posisinya yang itu aja terus, kita udah ada kreativitas, kita agak kurang detail attention-nya, terus monitoringnya kurang dan terlalu akan ada konflik dan sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya di dalam industri ini kita coba hindari ya. Tapi kembali sih, banyak juga orang kerja di industri hotel itu dalam satu hotel bisa sampai 20 tahun gitu ya. Karena memang hotelnya satu mungkin brandnya cukup besar, brandnya mendorong semua karyawannya mempunyai attitude yang bagus, performa kerja yang bagus gitu ya, sehingga menghindari unsur ngobrol, kebanyakan ngobrolnya gitu kan. Kalau di luar negeri mungkin kamu nggak akan banyak kayak kita ngobrol gitu ya, jadi udah kerja udah capek ya pulang masing-masing gitu ya. Nah di Indonesia kan enaknya kita habis kerja break aja sambil ngerokok sambil ngobrol, terus pulang mesti nongkrong lagi dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang nanti akan berbeda kamu dalam industri kamu kerja di luar atau di hotel di Jakarta atau di Bali yang besar, yang gimana waktu kamu benar-benar ya kerja untuk kerja gitu loh. Sudah pulang biasanya capek untuk istirahat atau untuk me time dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut dalam dalam penjualan kamar kita masih di rooms ya ceritanya ya, bahwa seperti saya sampaikan kan nanti kamu dalam penjualan kamar itu tidak melulu kan dulu sih yang penting okupansi rame aja gitu ya, tapi nanti dalam revenue management itu nanti ke depan di sesi terakhir saya akan cerita di sesi kuliah yang terakhir ini bahwa tentang revenue management gimana cara kita menjual. Yang pernah saya sampaikan gitu loh, kalau kamar sama-sama deluxe tapi view-nya beda, kita akan membedakan rate-nya ya, supaya revenue kita menjadi lebih maksimal. Nah, terus kamu juga nanti di hotel, terutama di front office, gimana cara treatment tamu ya. Jadi nanti kalau kamu punya kerja di brand yang besar, biasanya ada ada membership ya, misalnya di Accor ada membershipnya apa gitu, kalau di Marriott ada namanya Marriott Bonvoy gitu kan. Nah nanti itu ada beberapa tipe tamu, ada VIP, ada ambassador, platinum, titanium, elite dan sebagainya. Nanti treatmentnya beda-beda. Jadi kenapa kita melakukan treatment beda pada membership? Supaya para member itu akan terus loyal ke kita gitu. Dia akan terus pakai hotel kita. Karena kalau pakai hotel kita banyak benefitnya. Kamarnya bisa di-upgrade, ada poin yang bisa dipakai buat naik pesawat dan sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan suatu brand hotel yang bersaing sehingga dia punya marketnya itu lokal loyal customer-nya itu akan terus bertambah. Nah, loyal customer ini itu adalah ibaratnya captive market ya, market yang sudah ada di dalam hotel kita yang harus kita jaga sedemikian rupa sehingga tamunya akan menjadi terus-menerus akan menjadi regular guest gitu ya. Nah, loyalty member ini kita di dalam hotel kita harus benar-benar jagain tuh. Jangan sampai mereka komplain. Jangan sampai, karena kalau komplainnya bisa kemana-mana nih gitu kan. Apalagi sekarang medsos ini kan sekali komplain di Google gitu misalnya. Atau komplain di
platform OTA, di Booking.com, di Traveloka, itu kan orang baca semua ya. Walaupun belum tentu salah hotelnya ya, bisa jadi tamunya juga misalnya gitu mengada-ngada gitu, tapi tetap poinnya yang jelek adalah hotel. Makanya kita harus jagain supaya jangan terjadi komplain yang sangat apa ya namanya, sangat berat sehingga mengurangi poin bagi hotelnya gitu kan. Kalau kamu mau check-in atau mau stay di hotel kan kamu pasti review dulu kan komennya. Misalnya dari review itu ada sering terbaca kamar AC-nya panas, air panasnya nggak jalan. Nah kayak gitu-gitu kan akan apa ya namanya, mengurangi orang minat untuk memesan kita punya properti gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Saya lanjut ya. Nah ini salah satu contoh nanti basic standar untuk menghitung apa namanya kalkulasi di hotel ya. Seperti kamu kan harus tahu yang namanya gimana cara menghitung okupansi. Nah menghitung okupansi itu rumusnya adalah, ada yang tahu nggak? Jadi okupansi itu dihitung dari jumlah kamar yang terjual ya, bukan yang kamar yang tersedia ya. Jadi ini supaya contoh, ini kamarnya, total kamarnya ada 800 yang bisa dijual. Tapi sebenarnya total kamarnya 820. Berarti 20-nya apa? Ada yang tahu nggak? Kamar yang bisa dijual, kamar totalnya 820, tapi yang bisa dijualnya hanya 800. Yang 20 kenapa? Ada yang tahu? Kenapa 20 nggak bisa dijual? Ada yang tahu nggak? Mungkin kamarnya rusak, Pak. Oke, istilahnya apa di hotel kalau rusak? Oh, Ya. Jadi available kamarnya 820, tapi yang OO-nya 20, maka yang bisa dijual 800 ya. Nah, hari ini kamar yang terjual 600. Berarti okupansinya adalah kamar yang terjual 600. Kenapa dibagi 800? Coba nggak dari 820? Ada yang tahu nggak? Karena kamar yang siap dijual hanya 800, Pak. Betul ya. Jadi kalau yang begitu, jadi karena kalau OO-nya ini lama, misalnya OO-nya itu sebulan, biasanya kita nggak masukin ke inventory. Tapi kalau OO-nya itu cuma 1 hari 2 hari, biasanya kita masukin ya. Cuman ini berarti 20 ini kamarnya jangka panjang, mungkin lagi direnovasi nih 20 kamar, jadi nggak dimasukin ke inventory. Tapi kalau kita biasanya rusaknya hanya sehari, biasanya kita masukin ke inventory ya. Jadi cara ngitungnya tadi benar, okupansinya adalah kamar dijual 600, dibagi total kamarnya 800, atau 75%. Nah, nanti ditanya 75% bagus nggak sih menurut kamu secara okupansi? Kalau okupansinya 75 bagus nggak? Ada yang tahu kalau okupansi 75 itu bagus atau tidak? Ya, nggak bisa jawab. Okupansinya 75% itu bagus atau enggak? Bagus, Pak. Dasarnya apa bagus menurut kamu? Menurut Agung apa dasarnya? 75 bagus. Karena sudah melewati dari setengah total kamar gitu ya. iya, Nah, Pak. kadang kita hanya melihat secara kecil gitu ya. Oke, 75 bagus. Tapi kadang-kadang kita harus lihat juga hotel-hotel kompetitornya berapa. Kalau kompetitornya rata-rata 80, 90, 75 bagus nggak? Enggak, Pak. Ya, makanya jadi 75 itu sangat relatif ya, nanti relatif terhadap kalau kompetitor ternyata di situ ternyata lebih ramai 80, 90, ya berarti ini masih kurang ya dibanding yang hotel 80, 90. Tapi kalau 75 rata-rata hotel di Palembang cuma 60, ya dia berarti market leader dia bagus gitu ya. Jadi nanti kamu kalau ditanya bagus atau tidak bagus sangat relatif tergantung industrinya. Kompetitornya seperti apa? Kalau kompetitornya jauh lebih bagus di atas ini ya berarti kitanya kurang. Berarti market kita dimakan oleh market orang gitu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata average room rate atau kalau di Amerika namanya ADR, average daily rate. Itu sama ya, kalau Eropa biasanya menggunakan istilah ARR, average room rate, kalau di Amerika ADR.
average daily rate. Rumusnya sama, jadi berapa penjualan hari ini dibagi dengan kamar terjual. Ini jadi harga average room rate, harga rata-rata kamarnya ya 120. Ini contohnya pakai dolar gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah RevPAR ya. Kalau RevPAR tadi kan dibagi kamar yang dijual, kalau ini dibagi dengan total kamar. Total kamarnya 800, berarti 90. Menurut kamu mendingan bagusan tinggi RevPAR apa mendingan bagusan ARR? Menurut kamu bagusan yang mana? Mendingan lebih besar ARR-nya atau mendingan lebih besar RevPAR-nya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kamu jadi seorang FOM, mendingan gede RevPAR atau mendingan gede ARR? Iya, ada yang bisa jawab nggak? Jadi kita lebih bagus besarin RevPAR ya, karena RevPAR kan dari total kamar. Jadi total kamar 800, RevPAR-nya tinggi, berarti kamarnya terjual semua. Kalau ini kan dari kamar yang terjual, hanya terjual dari 600. Jadi kalau kamu suruh milih mendingan gede RevPAR apa gede ARR, pilihnya RevPAR ya. Tapi kalau RevPAR berarti kamu dapat dua, revenue-nya bagus, okupansinya bagus itu. Tapi kalau ini bisa jadi ARR hanya bagus ARR-nya doang gitu ya, tapi okupansinya belum tentu. Kalau ini dapat dua-duanya ya. Nah, rumusnya ini bisa dibalik juga. Tadi kan untuk dapetin RevPAR adalah room sale dibagi number of room available. Tapi bisa dibalik juga kalau kamu diketahuinya harga ARR atau EDR dikali okupansi dapatnya RevPAR. Ini persamaan matematika ya. Nah, ini kamu nanti tolong diapalin ya. Karena nanti ini standar nih, kamu kalau kerja di front office ditanya berapa okupansi, berapa ARR atau berapa EDR, berapa RevPAR, itu standar ya. Jadi kamu harus pelajarin ini, kamu sebagai orang rooms harus tahu rumus ini ya. Walaupun nanti dalam kesehariannya di hotel, semua rumus ini udah datang dari report, jadi kamu tinggal baca aja okupansi 75. Seperti saya sampaikan, okupansi kamu 75, compare sama rata-rata industri. Kamu bisa di Windem, okupansi 75. Ternyata tetangga kamu Novotel 80, Aston 90. Oh, berarti kamu okupansinya belum bagus gitu ya. Nah, itu sebagai kamu nanti kalau kamu mereview report seperti itu. Yang sederhana ya. Nanti ke depannya kita akan lebih detail di revenue management. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kelas A ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini sebagai contohnya, nanti saya kasih latihan ya, suruh ngitung ya. Jadi nanti di sini bisa diketahui kamarnya dari tanggal 1 sampai tanggal, ini tanggal 3 Februari sampai 9 Februari. Nanti pelajaran di kamu di room revenue management itu seperti ini. Kita ngitung okupansi dari hari ke hari ya. Nah, misalnya diketahui jumlah kamarnya ini sama ya, jumlah kamarnya. Terus okupansinya naik turun kan, hari ini laku segini, besok segini, lusa segini, dan seterusnya. Nah, dikurangin dengan yang departure, terus ada yang stay over. Stay over artinya apa? Ada yang tahu nggak? Stay over artinya apa? Stay over artinya apa? Anak rooms, masa nggak tahu? Stay over artinya apa? Stay over tuh tamu yang udah check-in, tadinya harus check-out, dia stay kembali stay lagi gitu ya. Terus ini reservation, ini ada buku bookingan baru. Terus ini ada kemungkinan kamar yang OO. Nah, terus kemungkinan dalam satu hari itu ada tamu yang walk-in. Walk-in same day, misalnya dalam satu hari itu rata-rata ada tamu datang 12, 10, 15. Ini ngelihatnya dari tren. Biasanya di hari Sabtu, okupansinya tuh banyak, tiba-tiba pick up di 20-an. Mungkin hari ini bisa 25. Nah, ini namanya forecast dari estimate walk-in ya. Nanti kamu kalau kerja jadi reservation, juga harus mengestimasi ini. Jadi kalau kamar kamu baru 80%, kamu berharap nanti ada tamu yang walk-in. Walk-in tuh maksudnya bisa go show langsung ke hotel, booking langsung check-in, atau same day reservation, hari ini booking, hari ini stay, atau hari ini beli di OTA langsung stay gitu ya.
Jadi dipastikan nih okupansinya malam ini seperti ini. Nah, kayak gini-gini itu apa namanya? Nanti kerjanya kamu nih jadi front office, reservation setiap hari itu menghitung kira-kira okupansi dari hari ke hari berapa sih. Nah, kalau hari gini misalnya tanggal 6 ternyata okupansinya masih rendah banget nih ya. Kalau kamu jadi revenue manager nanti kamu kerja gimana cara ngangkat ini gitu loh. Ini kan malam ini malam tanggal 6 hanya 400 kamar nih, 480. Tanggal 7 140. Ini paling rendah. Oh, ini mungkin bisa jadi weekend. Ini hotelnya misalnya ini hotelnya bisnis hotel dari Senin sampai Kamis rame, tapi Sabtu Minggu slow gitu ya. Nah, kamu jadi revenue manager itu nanti harus cari gimana cara mengangkat ini. Kamu bisa dengan lakukan promosi, misalnya di OTA, kamu kasih diskon. Atau kamu bekerja sama dengan digital marketing, bikin promo. Misalnya promo apa gitu di hari check-in di hari Sabtu dapat misalnya free massage, dapat free dinner dan sebagainya untuk ngangkat okupansi gitu. Nah, nanti mungkin antara dinner dan spa-nya mungkin yang dari kamar sebagian harga kamarnya jadi buat bayar spa dan dinner gitu ya, supaya menarik tamu untuk stay gitu ya, untuk ngangkat okupansi tanggal ini. Nah, dari ini tuh ketahuan ternyata ada grup tanggal 3 grupnya dari ini, tanggal 4 grupnya dari ini. Nah, ini kerjanya sales, kerjanya reservation, dan ini dikasih share juga ke tim, termasuk housekeeping. Jadi housekeeping tahu nih tanggal ini ada grup gede nih, 396. Bisa jadi back to back. Ada yang tahu nggak artinya back to back? Ada yang pernah di housekeeping artinya back to back apa? Back to back artinya apa? Tamu yang masuk dan keluar itu sama, Pak. Oke, betul ya. Jadi antara tamu check-in sama check-out sama gitu, atau kebalikannya yang check-innya banyak, yang check-outnya lama atau sedikit. Kan kamu perlu waktu untuk prepare kamar ya nggak? Nah, kalau udah tahu kondisi nanti di tanggal 9 misalnya ada grup 300 kamar, kamar kamu kan tadi 600, berarti 50%-nya akan terisi. Balik ada yang check out 366, kurang lebih ada yang masuk lagi sekitar 400. Nah, tim housekeeping udah harus prepare tuh. Anak Evo juga harus prepare dari jam 12 tamu udah dipastikan udah check out karena waktu dari jam 12 sampai jam 2 housekeeping untuk nyiapin kamar gitu ya. Nah, kayak hal-hal seperti ini tuh terjadi di industri gitu. Jadi antara komunikasi antara anak Evo, housekeeping, revenue management, digital marketing itu saling bersinambungan gitu ya. Jadi okupansi dari waktu ke waktu bisa naik nih ya. Nanti setiap jam sekali mungkin si revenue manager akan update di WA okupansi per hari ini segini gitu. Jadi nanti anak housekeeping, anak Evo udah prepare. F&B juga prepare buat misalnya buat VIP-nya, VIP amenities-nya berapa banyak gitu. Jangan sampai nanti pas hari hanya VIP-nya misalnya buah-buahannya kurang segala macam. Nah, ini makanya gunanya kita melakukan suatu komunikasi ya di dalam hotel itu, kita di perusahaan apapun komunikasi itu harus tetap dijaga gitu. Jangan sampai nanti impact-nya ke tamu. Jadi anak Evo lupa ngasih tahu ke FB untuk ngasihin VIP amenities. Akhirnya tamunya check-in, VIP-nya telat, dimasukinnya siang atau malam, kan nggak bagus. Harusnya bagusnya kan sebelum tamu check-in udah ada VIP-nya. Dan VIP-nya mungkin VIP amenities-nya nggak terlalu lama. Kalau misalnya es krim nanti lumer dan sebagainya ya. Nah, kayak gini-gini nih. Kadang-kadang hal yang kecil banyak terjadi di hotel itu, kitanya lupa. Anak reservation lupa ngupdate. Anak FB lupa ngupdate udah ngirim VIP-nya. Terus nanti Evo minta lagi gitu, ternyata udah dikirim dan sebagainya. Kayak gini-gini ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, nah selanjutnya kita juga memanage namanya di room, saya di operation, adalah kerjasama antara front office, housekeeping, engineering, juga security ya. Kadang-kadang di dalam hotel, tamunya udah check-in-nya mulus, anak Evo-nya bisa greeting, smile bagus. Pas masuk ke kamar, taunya AC-nya panas. Tamu langsung komplain. Atau housekeeping lupa
bersihinnya atau bekas towelnya yang kotor masih ketinggalan. Nah kayak gini-gini nih banyak terjadi banyak di operation, apalagi kalau operation udah mulai sibuk ya, mulai okupansi tinggi, kadang-kadang karena capek proses checkingnya kurang. Makanya di dalam hotel itu kan ada room boy, ada housekeeping supervisornya. Housekeeping supervisor ngecek kerjanya room boy. Housekeeper ngecek kerjanya housekeeping supervisor. Jadi saling dicek gitu. GM juga ngecek juga kerjanya housekeeper dan sebagainya. Nah ini saling interaksi gitu ya, satu departemen sama departemen lain. Jadi housekeeping juga memastikan kalau kamarnya ini sering masalah dengan AC, dia harus minta engineering untuk maintenance. Jadi jangan sampai ini kamar yang sering AC-nya problem dijual gitu, harus dibenerin dulu gitu, sampai engineering benar-benar kamarnya udah AC-nya udah dingin, air panasnya udah panas, baru bisa dijual. Kalau kamarnya belum bisa maksimal ya jangan dipaksain, nanti menghindari komplain, jangan sampai kamu komplain dan sebagainya. Housekeeping pastikan juga yang namanya pest control ya, kadang-kadang kan namanya banyak nyamuk, terus ada apa sih namanya tuh tikus dan sebagainya. Nah, nanti kita kerjasama outsourcing dengan pest control. Jadi pest control itu menjaga supaya menghindari ya ada serangga-serangga atau hewan-hewan merayap kecil seperti tikus dan sebagainya masuk ke dalam hotel, kamar, restoran dan sebagainya ya. Nah, jadi itu aja bisa jadi komplain ya, gara-gara banyak nyamuk, komplainnya bisa kemana-mana gitu ya. Jadi pastiin kamu sebagai housekeeper, kamar yang udah dijual, udah dipekan clean inspect itu benar-benar kamarnya udah top conditionnya gitu, nggak ada celah untuk kamu komplain dan sebagainya ya. Inilah yang namanya di operation ya, kamu akan ngalamin seperti ini. Nah ini salah satu contoh struktur dari revenue di hotel. Secara umum kan saya sampaikan rata-rata mungkin 60% penjualannya dari rooms, tapi nggak semua hotel juga 60% dari room ya. Yang saya sampaikan kayak Hotel Mulia di Jakarta, Hotel Shangri-La di Jakarta itu F&B-nya mungkin bisa 50-50, tapi secara umum biasanya rooms lebih besar revenue-nya ya. Roomnya bisa 60, sisanya food, beverage, dan sebagainya ya. Nah saat ini menggunakan teknologi nih, zaman dulu orang check-in atau pesan kamar menggunakan namanya GDS ya, sekarang masih dipakai juga Global Distribution Service. Dulu cuma ada 3 nih, kayak pesawat aja kamu mau tiketing pesawat kan pesan tuh nanti akan connected dengan airline-nya gitu ya. Nah zaman dulu kan sama, dia connect dengan GDS-nya dulu, kira-kira kamarnya ada atau enggak. Nah, tapi sekarang modelnya seperti ini ya. Jadi dari OTA bisa langsung masuk ke booking engine, hotel punya website, ada booking engine-nya, dari OTA lewat channel manager bisa langsung masuk ke booking engine dan sebagainya. Jadi sekarang resources tamu untuk check-in itu banyak. Bisa dari OTA, bisa dari hotel website, bisa jadi dari GDS, bisa juga dari travel agent yang platformnya udah connect ke website hotel juga ada ya. Seperti yang besar-besar kayak MG. Jadi waktu kita mesen tiket di MG atau hotel di MG itu udah bisa connected ke websitenya hotel atau booking engine-nya hotel. Jadi langsung two-way interface gitu, jadi langsung nyambung. Kalau zaman dulu kan kita pakai nge-fax baru diposting ke sistem, sekarang udah langsung nyupdate secara automatically. Nah, ini adalah perkembangan dari reservasi di dunia ya, dari waktu-waktu selalu berubah. Gitu. Ini contoh dari website ya, dari modelnya yang tadi saya bilang ada two-way communication. Two-way itu artinya kita booking bisa langsung confirm balik lagi. Tapi kalau one way kayak tadi booking ke sini nggak langsung confirm, tapi diposting ulang. Itu kayak seperti itu. Itu contoh dari reservasi yang dari waktu ke waktu terus berkembang ya, dari hotel ke hotel. Ini salah contoh struktur organisasi hotel yang besar, di mana pemimpin tertinggi adalah general manager. Walaupun ada general manager, di bawahnya ada director, tapi director ini hanya title ya, tetap reporting lainnya ke GM. Biasanya sales itu paling tingginya director of sales marketing. Tapi bagi orang yang bukan dari hotel akan nanya kok ada manajer di bawah
director, ada director di bawah manajer gitu ya. Nah, sales emang namanya di dalam industri hotel itu namanya director of sales and marketing. Dia reporting lainnya ke GM ya. Dari situ biasanya ini namanya executive committee nih, ada DOSM, executive chief engineer, resident manager tuh second layer-nya, orang keduanya GM ya. Controller tuh financial, terus ini SRD, F&B, dan mungkin ada departemen lain. Ini salah satu contoh, kalau hotelnya ini hotel besar kayak Borobudur, kamarnya 500 kamar gitu kan. Jadi strukturnya gemuk. Tapi kalau hotelnya kamu bintang 2, bintang 3 mungkin nggak usah pakai GM, hotel manager, langsung supervisor gitu ya. Ini contoh aja ya, kalau contoh hotel yang besar seperti ini unsur organisasinya. Ini adalah contoh-contoh brand yang besar, tapi ini per tahun berapa ya? Mungkin tahun ini berubah. Saat ini pada tahun tersebut Hilton masih mendominasi jumlah hotelnya, kedua Marriott, Hyatt. Dan sekarang saya nggak tahu ya, kayaknya Accor udah banyak. Dulu Courtyard terpisah, sekarang Courtyard udah merger ke Marriott, Sheraton udah merger ke Marriott. Ini Mercure atau grupnya Accor, ini contoh reporting lama ya. Nah, jadi kamu yang saya saranin kalau mau berkarir, karirlah di brand-brand besar dulu ini. Supaya kamunya nanti karir path-nya lebih cepat gitu ya. Kamu ke brand-brand besar dengan harapan kamu banyak training nih di brand-brand ini. Trainingnya itu kan saya sampaikan minimal tuh 6 jam dalam 1 bulan. Jadi kamu sebagai waiter tapi nanti bisa sebagai front office, sebagai apa, karena kamu ada kesempatan buat training, cross training di berbagai departemen ya. Misal departemennya menyetujui untuk kamu bisa training dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Saya ngomong mulu nih, nggak ada yang nanya. Ada yang mau tanya nggak? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini terakhir ya. Tadi saya sampaikan kuisnya. Apa yang kamu katakan tentang room management, yield management, sama GDS ya, Global Distribution Service. Emailnya bukan ke sini ya, yang kemarin ya DL Contact Par itu ya. Sorry, saya belum berubah di sini ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Thank you. Sebelum ditutup, bisa tolong dipoto dulu. Itu siapa? Ketua kelas Agung. Bisa dipoto. Baik, Pak. Angel dibantu screenshot. Ya, Gung, bisa on cam. Yang nggak masuk siapa, Gung? Tadi masuk, Pak. Ini ada yang keluar-keluar, Pak. Oh, karena sinyal kali ya. Masuk semua ya? Iya, Pak. Oke, nama saya absen masuk semua. Tiara udah. Siapa yang mau foto tadi? Tiara udah. 1, 2, 3. Udah? Sudah, Pak. Oke, thank you and see you next Thursday ya. Thank you, Pak Dino. Thank you.